Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat-sahabat Fatayat dan kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Nikmat yang luar biasa sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman dan satu-satunya Nabi pemberi syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat dan kaum muslimin rahimakumullah. Jika ada yang bertanya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan jika kita telaah lebih lanjut, ayat tersebut dapat kita tafsirkan, dan menurut Imam Syaukani, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dari orang-orang yang hanya beriman saja dan tidak berilmu. Maka barang siapa yang bisa memadukan keduanya antara iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya melalui keimanannya dan mengangkat derajatnya melalui ilmunya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah ilmu adalah warisan para nabi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang, emas, ataupun perak, tetapi para nabi mewariskan atau telah mewariskan ilmu, dalam tanda kutip ilmu syar'i. Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Dan sebagaimana kita tahu, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris para nabi.
kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak mungkin bisa melaksanakan anjuran-anjuran Nabi secara langsung dari Nabi, karena kita sudah tidak bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita belajar melalui para ulama. Kita mengikuti para ulama, yang mana ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah orang-orang yang berilmu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam hidup di dunia ini, tentunya kita harus berilmu. Apapun yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Jika kita ingin bahagia di dunia, maka kita harus punya ilmu dunia. Jika kita ingin bahagia di akhirat, kita harus punya ilmu untuk menuju kebahagiaan akhirat. Sebagai contoh, kita hidup di dunia ingin memakai pakaian yang bagus, yang indah, kita ingin menjahitnya sendiri, tetapi kita tidak tahu ilmunya menjahit. Bisa jadi bahan atau kain yang kita jahit tadi tidak bisa dipakai karena kita tidak tahu ilmunya menjahit. Atau mungkin kita ingin memasak masakan yang lezat, tetapi kita tidak tahu caranya, bumbunya, bagaimana memasaknya atau mengolahnya. Bisa jadi makanan yang kita masak tidak enak, tidak layak untuk dimakan bahkan. Jadi kita harus tahu ilmunya memasak. Sama halnya ketika kita mau beribadah, contohnya sholat. Ketika kita mau sholat, kita juga harus tahu ilmunya sholat. Apa itu rukun-rukunnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi sholat kita tidak sah, akhirnya tidak diterima oleh Allah. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu ilmunya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting sekali untuk menunjang kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang-orang yang berilmu. Yang mana surga adalah impian bagi setiap umat muslim. Surga juga merupakan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu, maka akan memudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berilmu, maka dia memiliki pahala yang kekal dan abadi. Tentunya setiap manusia dia ingin memiliki pahala yang kekal dan abadi meskipun dia sudah meninggal. Dengan ilmu yang kita punya, dengan kita belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu yang kita punya, sehingga kita punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita sudah berada di alam kubur.
Sebagaimana sabda Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi berbahagialah sahabat-sahabat kita yang masih diberikan umur panjang. Mari kita gunakan momen Ramadan ini, momen untuk menumpuk-numpuk pahala dan kebaikan, di antaranya dengan jalan mencari ilmu. Karena mencari ilmu di bulan Ramadan ini ada keutamaan terlebih sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.